making disciples, transforming lives. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu menang dari rasa malu. Apa itu rasa malu? Saudara, pernahkah Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda itu merasa malu atas apa yang terjadi atau atas apa yang pernah Anda lakukan, gitu ya. Rasa malu itu adalah sesuatu yang membuat Anda merasa buruk terhadap diri Anda sendiri. Dan kapan rasa malu ini mulai ada? Saudara, kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-25, ayat yang terakhir, Kejadian 2 ayat yang ke-25. Ini adalah cerita tentang Adam dan Hawa. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara harus tahu bahwa di Taman Eden, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu indah dan mereka itu bisa jadi apa adanya, gak ada yang perlu ditutupi, gak ada yang perlu ditakuti dan mereka itu tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka adalah sempurna. Mereka diciptakan dengan sempurna, mereka gak perlu malu terhadap apapun. Nah kita tahu bahwa rasa malu itu terjadi ketika mereka mulai jatuh ke dalam dosa. Betul ya saudara ya, ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang Tuhan bilang gak boleh, sejak itulah manusia kemudian membuat sesuatu yang menutupi dirinya. Mereka telanjang dan tidak malu, kata firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 25. Bayangkan Anda bersama dengan orang yang Anda bisa jadi apa adanya. Anda bisa jadi diri Anda sendiri, Anda nggak takut dihakimi, Anda nggak takut dinilai, Anda tidak takut merasa kotor dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita berdosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah kita punya yang namanya rasa malu. Kita punya perasaan atau identitas yang kita berpikir bahwa aku ini buruk. Bedakan antara rasa bersalah dengan rasa malu. Saya nggak bahas tentang rasa bersalah karena rasa bersalah itu sesuatu yang tidak kecil ya. Kita bisa menjadi orang yang menanggung rasa bersalah gitu ya. Tapi rasa bersalah itu lebih mudah dilepaskan. Karena rasa bersalah itu hanyalah berkata bahwa aku ini telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau rasa malu itu berkata bahwa aku adalah orang yang salah. Contohnya Anda adalah seorang ayah. Rasa malu berkata, aku ini bukan ayah yang baik. Ketika Anda melakukan sesuatu yang buruk terhadap anak Anda misalnya gitu ya. Rasa bersalah akan berkata, aku adalah ayah yang baik tapi aku barusan melakukan sesuatu yang buruk. Nah, rasa malu berkata bahwa aku adalah ayah yang buruk. Itu dua hal yang berbeda saudara. Nangkep ya. Jadi rasa bersalah tak hanyalah sesuatu karena action, karena tindakan dan bukan karena identitas. Dia tahu bahwa identitasku adalah ayah yang baik. Aku adalah ayah yang sayang sama anakku tapi aku barusan melakukan sesuatu yang tidak baik. Action aja, tindakan saja. Bagaimana cara kita lepas dari rasa bersalah, kita minta ampun, kita rekonsiliasi. Tapi kalau rasa malu itu sudah sampai ke identitas kita. Dan kita berkata bahwa aku bukanlah ayah yang baik, aku bukanlah ibu yang baik, aku bukanlah anak yang baik, aku bukanlah anak Tuhan yang baik, aku bukanlah orang Kristen yang baik, aku adalah pribadi yang kotor, aku ini. Jadi bukan sekedar tindakannya tapi tindakan itu menjadi identitas kita. Saya nggak tahu apa yang membuat Anda merasa malu. Apakah itu rahasia Anda yang Anda selama ini tutupi dan Anda nggak mau ada orang yang tahu? Mungkinkah itu perbuatan di masa lalu? Mungkinkah itu dosa di masa lalu? Ya, yang Anda nggak mau orang lain tahu dan Anda simpan itu, tapi Anda simpan dan akhirnya menjadi identitas Anda. Anda melihat bahwa aku ini orang yang kotor, aku ini orang yang nggak baik, aku ini pezina, aku ini jahat gitu ya. Tanpa sadar kita mempercayai sesuatu yang salah dalam diri kita karena kejadian di masa lalu. Atau bisa jadi sesuatu yang hari ini Anda sedang alami. Apakah itu hutang Anda? Apakah itu kecanduan Anda? Apakah itu hal-hal yang hari ini kegagalan Anda? Misalnya Anda bisnis dan Anda gagal hari ini. Dan Anda malu dan Anda merasa bukan bisnis Anda gagal tapi Anda merasa aku orang yang gagal.
Saudara, setiap kita mungkin kita punya definisi yang beda-beda. Kalau ada orang-orang yang hari ini menanggung rasa malu itu, beberapa dari Anda mungkin menanggungnya selama bertahun-tahun karena Anda menghubungkan apa yang terjadi di masa lalu Anda itu dengan diri Anda sampai hari ini. Kalau Anda menanggung itu, hari ini saya berdoa supaya firman Allah ini membebaskan Anda, katakan amin. Nah, rasa malu ini sesuatu yang kita perlu bahas, kita perlu tahu, kita perlu lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Kenapa ini penting? Karena itu mempengaruhi hidup kita, saudara. Karena itu bicara tentang identitas kita. Kalau saudara tahu, mungkin ada beberapa orang di sini seorang konselor. Seorang konselor itu punya metode yang namanya gunung es. Ya, apa yang terjadi di atas itu hanyalah sesuatu yang di permukaan. Tindakan kita dan sebagainya. Tapi sesuatu yang di dalam sekali itu adalah paling dasar, itu adalah identitas kita. Siapa kita, itulah yang mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bertindak, apa yang kita percayai dan sebagainya. Itu paling dasarnya adalah identitas kita. Dan apa jadinya kalau identitas kita yang kita percaya adalah aku ini orang yang kotor, aku ini orang yang buruk, aku ini orang yang jahat, aku ini orang yang tidak baik. Saudara, kita akan menjadi orang yang palsu. Kenapa? Karena sebenarnya sama seperti Adam dan Hawa. Yang kita lakukan adalah kita menutupi sesuatu. Kita menutupi keburukan kita. Kita menutupi kegagalan kita. Kita menutupi kejelekan kita. Saudara, bagaimana rasa malu itu mempengaruhi hidup kita? Yang pertama, kita akan cenderung menjadi orang yang perfeksionis. Kenapa? Karena kita mau coba tutupi keburukan kita itu dengan performa kita. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ini cerita ketika manusia itu mulai jatuh ke dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Oleh sebab itu aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat yang ke-11 firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dia buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Saudara, ada 3 implikasi yang kita belajar dari ayat-ayat ini, bagaimana rasa malu itu mempengaruhi kita, sama seperti itu mempengaruhi Adam dan Hawa. Kita tahu ceritanya ketika Adam itu melakukan sebuah kesalahan, gitu ya, tiba-tiba dia terbuka matanya, firman Tuhan katakan, dan dia tahu bahwa dia telanjang, terus dia membuat cawat dari daun pohon ara. Pernah nggak Anda berpikir, kenapa dia membuat cawat dari daun pohon ara? Kenapa dia menutupi tubuhnya coba? Apa yang salah dengan tubuhnya? Harusnya yang ngambil itu kan tangannya, ya kan? Yang makan itu kan mulutnya, yang harus ditutupi kan tangan sama mulutnya. Kenapa yang ditutupi bagian yang lain? Sebenarnya itu menunjukkan bahwa kadang-kadang itu hanya ekspresi di mana dia itu malu. Dia menutupi bagian-bagian lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Di dalam kehidupan kita juga sama. Kalau kita itu merasa buruk tentang diri kita akan coba banyak hal menutupi dengan pencapaian kita, menutupi dengan performa kita menutupi dengan keberhasilan kita. Sebenarnya yang kita tutupi adalah sesuatu
yang ada di dalam kita yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang di luar. Tapi kita itu nggak bisa dealing dengan sesuatu yang di dalam sehingga apa yang kita lakukan adalah kita menutupi bagian luar. Sebenarnya yang malu itu kan di dalam, nothing to do dengan sesuatu yang di luar. Tapi kita tuh menutupinya karena sesuatu yang ada di dalam ini gimana coba cara membereskannya. Nah itu yang kita mau belajar hari ini. Ya yang pertama bagaimana rasa malu itu mempengaruhi kita. Rasa malu itu bisa membuat kita menjadi orang yang berusaha menutupinya dengan perfeksionisme, dengan performa ya. Supaya kita itu membungkam diri kita sendiri yang berkata aku ini buruk dan kita bungkam dengan berkata aku orang yang berhasil. Tapi itu tidak menggantikan, buktinya dakwaan itu masih ada kan sampai hari ini. Yang kedua, kita menjadi kritis terhadap diri sendiri yang juga membuat kita menjadi kritis terhadap orang lain. Dalam ayat ini konteksnya adalah Adam dan Hawa itu menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Ironisnya orang yang suka mengkritik seringkali adalah orang yang sebenarnya bergumul dengan rasa malunya sendiri. Dan rasa malu itu membuat dia cenderung mempermalukan orang lain. Istilahnya gini loh, supaya dia nggak terlihat buruk, dia buat orang lain terlihat buruk. Supaya fokusnya nggak pada dirinya tapi kepada dirinya orang lain. Kalau aku buruk gitu ya, gimana supaya aku ini gak kelihatan buruk? Ya buat orang lain terlihat buruk. Supaya pandangannya kepada orang lain gak kepada kita. Nah orang yang suka mengkritik ini salah itu salah. Coba tanyakan ke dalam diri Anda. Apa yang coba Anda tutupi dari diri Anda? Adam ketika ditanya Tuhan dia salah. Tapi supaya dia gak kelihatan salah, gak kelihatan buruk. Dia bilang ini tuh Hawa yang salah, ini tuh Hawa yang buruk. Supaya orang lain, dalam konteks ini orang lainnya adalah Tuhan. Tapi bagi hidup kita kan juga orang lain supaya gak kelihatan kita buruk. Kita buat orang lain yang terlihat buruk. Supaya pandangannya kepada orang lain. Demikian juga Hawa. Hawa dengan rasa malunya supaya dia gak terlihat buruk. Siapa yang dia bisa salahkan? Ular. Memang yang mereka katakan itu benar, mereka nggak bohong. Tapi mereka nggak bisa mengambil tanggung jawab. Kenapa? Ketika mereka mengaku bahwa mereka itu buruk, mereka seperti mengkonfirmasi identitas mereka. Bahwa aku adalah orang yang gagal mengikuti perintah Tuhan. Aku adalah orang yang buruk, makanya supaya aku nggak terlihat buruk. Bukannya dia membereskannya, tapi dia mengalihkannya. Saudara, Tuhan mau kita menang atas rasa malu yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, tidak mau terekspos, tidak mau memiliki kedekatan dengan orang lain. Cerita ini berkata mereka bersembunyi. Ya, Tuhan itu loh masa nggak tahu. Mereka mau bersembunyi di bawah kolong langit, mau bersembunyi di bawah tanah pun ya Tuhan ya pasti tahu gitu kan. Tapi itulah ekspresi dari orang itu yang punya rasa malu, mereka akan hiding, mereka akan bersembunyi. Mereka berpikir dengan mereka bersembunyi orang gak akan menemukan dia dan gak akan kelihatan buruknya. Mereka berpikir dengan aku ini gak deket-deket dengan orang lain gak akan melihat keburukanku. Makanya orang yang menanggung rasa malu akan sulit punya hubungan yang dekat dengan orang lain. Karena dia takut dekat. Kalau dekat nanti aku ketahuan jeleknya. Jaga jarak aja. Saudara, 3 hal ini mempengaruhi seseorang dengan cara yang buruk. Dan kalau itu menjadi identitas kita selama sekian lama, Tuhan mau sebelum Anda masuk merayakan Natal, Tuhan mau membebaskan Anda. Amin. Di dalam kisah firman Tuhan, Israel, cerita orang Israel, mereka diperbudak selama 430 tahun. Kalau sudah baca di Keluaran pasal yang pertama, sudah bisa bayangkan ya, Israel itu diperbudak, punya anak diperbudak dan sebagainya. Ada keturunan demi keturunan itu yang ketika lahir identitasnya jadi budak. Mereka nggak pernah punya perasaan atau nggak pernah merasa jadi orang bebas. Jadi dari kecil mereka melihat dirinya sebagai budak. Itulah kenapa ketika Musa itu dibangkitkan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mereka walaupun sudah keluar dari Mesir pun tetap merasa menjadi budak. Mereka malah kangen sama Mesir.
Mereka nggak bisa menghargai kebebasan yang Tuhan berikan. Karena identitas mereka itu yang sulit diubah. Sampai satu titik Tuhan berkata bahwa mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel itu butuh proses. Hari ini mungkin beberapa dari Anda akan dibebaskan secara instan. Tapi mungkin beberapa dari Anda butuh proses. Tapi Anda perlu memproses diri Anda. Supaya Anda menang dari rasa malu. Supaya Anda tidak lagi bersembunyi. Tuhan mau Anda tampil. Bukankah Anda adalah terang dunia? Tapi kita gak bisa jadi terang. Kita gak bisa jadi sesuatu yang stand out. Kalau kita ini menyembunyikan sesuatu atau kita bersembunyi karena kita punya rasa malu. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya juga dulu demikian, Bapak Ibu. Saya punya hal-hal di masa lalu yang membuat saya merasa bahwa diri saya adalah orang yang kotor, orang yang gak layak, orang yang gak baik gitu ya. Sehingga saya lebih baik bersembunyi. Saya gak suka tampil di depan umum, saya gak suka deket-deket sama orang. Nanti kalau orang tahu masa laluku gimana, nanti kalau orang tahu siapa aku gimana. Itu ketakutan yang saya hidupi selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya firman Tuhan membebaskan saya dan hari ini saya bisa jadi apa adanya. Saudara, saya rindu anak-anak Tuhan, Bapak Ibu semua. Jadi orang-orang yang menggenapi tujuan Tuhan dan bebas dari semua ini. Caranya gimana? Satu-satunya cara untuk keluar dari rasa malu sebenarnya adalah dengan kita memindahkan fokus dari siapa kita ya kepada apa yang Tuhan katakan tentang kita. Siapa kita di dalam Kristus itu yang membuat kita menjadi manusia yang baru. Anda bisa berkata bahwa saya bukanlah orang yang apa yang selama ini Anda percayai. Mungkin Anda mempercayai bahwa aku adalah orang yang jahat, aku adalah orang yang tidak baik. Aku adalah orang yang buruk, saudara. Saudara bisa tulis bahwa saya tidak buruk karena apa? Karena saya diampuni Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan, saudara perlu mengingatkan diri Anda. Saya tidak jahat karena saya sudah diampuni. Saya tidak sakit karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya tidak hancur karena Yesus saya menjadi utuh. Karena di dalam Yesus saya menjadi utuh. Saya bukanlah orang yang menjijikkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menerima aku apa adanya dan aku dikasihi Tuhan. Saya tidaklah orang kekurangan karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Saya adalah orang yang lebih dari cukup. Saudara, pindahkan fokus diri sendiri dalam identitas yang salah kepada fokus Anda di dalam Yesus. Siapa Anda di dalam Yesus? Yosua 5 ayat yang ke-9 ditulis. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Celah Mesir itu artinya rasa malu karena menjadi budak di Mesir. Berarti kalau Tuhan itu bisa menghapuskan itu dari orang Israel, Tuhan juga bisa menghapuskan celah masa lalu kita di dalam hidup kita. Tuhan mau dan Tuhan mampu menghapuskan celah. Celah itu rasa malu, celah itu aib yang kita ini selama ini tutupi. Aib karena masa lalu kita. Mungkin aib itu hanya kita yang tahu. Tapi kita yang tahu akhirnya kita menjadi malu dengan diri sendiri dan itu memengaruhi kehidupan kita. Dan Tuhan mau membebaskan Anda, amin. Anda adalah apa yang Tuhan katakan tentang Anda, bukan apa yang masa lalu Anda pernah alami. Bukanlah tentang sesuatu di masa lalu Anda atau perbuatan atau kesalahan dan sebagainya. Bukan, saudara. Tapi Anda adalah apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Kita buka di Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah cerita di perjanjian baru bagaimana seseorang itu melihat dirinya begitu buruk. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat apa coba saudara? Kalau saudara baca perikop ini adalah ketika Yesus ketemu Petrus, dan Petrus itu sudah semalam-malaman menjala ikan, tapi nggak dapat apa-apa, alias dia itu gagal. Padahal dia itu nelayan yang handal.
Kemudian ditolong Tuhan sampai ikannya itu berlimpah-limpah sampai nggak cukup. Saudara, nah padahal dia kan ngalami mujizat, dia ngalami kebaikan Tuhan. Tapi ketika Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus, bukannya terima kasih Tuhan. Tapi dia ngomong gini, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Loh, bagaimana mungkin dia itu terima kebaikan Tuhan tapi dia malah ngomong sama Tuhan. Ini kan kalau orang itu kan gak sopan ya. Habis dikasih malah suruh pergi orang yang ngasih. Tapi demikianlah rasa malu membuat kita itu gak mau deket-deket. Membuat seseorang itu menyembunyikan diri. Walaupun dia mengalami kebaikan Tuhan pun, Petrus mengalami mujizat Tuhan pun, dia berkata, Tuhan pergilah sebab aku ini orang berdosa. Rasa malu itu membuat kita merasa tidak layak menerima sesuatu yang baik. Tidak layak punya hubungan, tidak layak dikasihi. Dan itu membuat kita menolak orang lain, bahkan kasih yang paling tulus pun sama Petrus itu ditolak. Pergilah Tuhan sebab aku ini orang berdosa. Tanpa sadar, rasa malu kita membuat kita merasa tidak layak. Dan mungkinkah Anda selama ini menjaga jarak dengan Tuhan karena ada rasa malu yang selama ini Anda lihat di dalam diri Anda. Seperti Petrus berkata, aku ini orang berdosa. Tuhan pergilah daripadaku. Saudara, Tuhan mau Anda menjadi orang yang bebas. Puji Tuhan, apa yang Yesus lakukan kepada Petrus. Yesus itu gak menyerah. Yesus gak kemudian ya udah kalau gak mau pergi aja gitu ya. Ya itu kan kita mungkin tersinggung. Tapi Yesus enggak. Yesus ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-10, Lukas 5 ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut Petrus, jangan takut Simon. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, Tuhan mau memberikan Anda tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang jauh lebih besar. Tujuan hidup yang membuat Anda bebas dari rasa malu itu, memulihkan segala sesuatu. Petrus ketika ketemu dengan Yesus, dia sebagai orang yang gagal. Bayangkan saudara, bisnis Anda gagal, barusan bangkrut, terus ada orang ketemu sama saudara, terus tanya bisnismu gimana? Saudara mau jawab apa coba? Aku lagi bangkrut, kan malu. Saudara akan mencoba menutupinya, bahkan kalau perlu gak ketemu orang. Saudara, ketika Yesus ketemu sama Petrus, Petrus lagi gagal. Tapi untuk itulah Tuhan itu datang. Kegagalan apa yang kau alami dalam hidupmu? Entahkah itu di masa lalu atau masa kini. Tuhan itu datang kepada Anda. Dia mau memulihkan hidupmu. Dia mau memberikan tujuan hidup yang baru. Katakan amin. Saudara, bagaimana kita bisa bebas dari rasa malu ini? Saudara bisa catat ada 5 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, ambillah tanggung jawab. Belajar dari kesalahan Adam dan Hawa. Ingat bahwa kadang-kadang rasa malu itu mendorong kita untuk mengalihkan perhatian kepada orang lain. Gak mau mengambil tanggung jawab. Kenapa? Kalau ngambil tanggung jawab nanti kelihatan buruk. Saudara, Anda perlu tahu bahwa Tuhan itu tahu Anda apa adanya. Yang pertama-tama di hadapan Tuhan. Jangan menutupi diri dengan apapun. Jadilah orang yang apa adanya. Berani mengambil tanggung jawab. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Tapi ambil tanggung jawab, saudara. Walaupun apa yang mereka katakan itu benar, seperti yang saya bilang tadi, memang benar yang ngasih ke Adam itu Hawa. Adam benar berkata, Hawa kok yang ngasih aku. Memang benar, dia gak bohong. Tapi keputusan untuk dia makan itu gak ada hubungannya sama Hawa. Dan itu yang dia tidak katakan. Walaupun dia dikasih Hawa, dia kan bisa buang. Dia kan bisa marahin Hawa. Hawa, kamu itu kenapa sih ngasih-ngasih? Aku udah tahu firman Tuhan bilang gak boleh gitu kan. Tapi keputusan dia makan itu nothing to do dengan Hawa. Kita seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua gitu ya. Hanya supaya kita ini lari dari tanggung jawab. Apa yang Tuhan mau kita belajar pagi hari ini adalah jadilah orang yang dewasa. Berani mengambil tanggung jawab. Iya Tuhan, aku salah. Ampuni aku. Tuhan itu
menghargai setiap ketulusan, setiap kejujuran, saudara. Banyak orang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Ya, biar satu-satunya kambing hitam itu adalah Tuhan Yesus yang sudah tergantung di atas kayu salib. Dia yang sudah menebus rasa malu kita. Yang pertama, ambillah tanggung jawab. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan mau mengampuni dan membebaskanmu dari rasa malu. Yes, oleh sebab itulah Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Enggak perlu mereka yang cari Tuhan, Tuhan yang datang loh ke Taman Eden. Ketika Petrus gagal, Yesus yang datang kepada Petrus. Yesus yang memulihkan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu mau dan mampu mengampuni dan membebaskanmu dari rasa malu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini loh yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan Anda. Kita itu hanya perlu mengambil tanggung jawab dan mengaku dosa kita, maka dari pihak Tuhan, Tuhan katakan Dia adalah Allah yang setia. Di dalam kesetiaannya apa yang Dia lakukan adalah Dia akan mengampuni Anda, ya, dan menyucikan. Gak cuma sekedar mengampuni tapi membersihkan hati kita dari segala kejahatan. Menyucikan hati kita dari segala rasa malu. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini loh Tuhan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, ayat ini luar biasa. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kemampuan yang kadangkala kita meragukan Tuhan. Kemampuan Tuhan yang kita tidak miliki. Apa kemampuan Tuhan yang kita tidak miliki? Adalah Tuhan itu punya kemampuan untuk melupakan dosa Anda. Anda bisa tetap ingat sama dosa Anda, tapi percayakah Anda kalau saya bilang bahwa ketika Anda sudah mengaku dosa dan Tuhan itu sudah mengampuni, buat Tuhan itu tutup buku. Buat Tuhan itu sudah selesai. Bahkan dikatakan seperti sejauh timur dari barat. Tuhan itu sudah enggak ingat lagi. Saudara, itulah kemampuan Tuhan. Seringkali orang berpikir, masa sih Tuhan lupa? Ya, kita yang gak bisa lupa kan kadang-kadang. Tapi Tuhan punya satu kemampuan yang kita gak punya. Tuhan itu melupakan kesalahan kita. Itulah yang dikatakan kesetiaan Tuhan. Dikatakan Ia adalah setia dan adil. Kesetiaan Tuhan itu bukan cuma mengampuni dosa kita. Kesetiaan Tuhan itu melupakan dosa kita, saudara. Mungkin Anda berkata sama Tuhan, Tuhan ingat gak aku dosa ini? Tuhan mungkin menjawab, yang mana ya? Percayakah Anda bahwa Tuhan itu seperti demikian? Itulah Allah yang Anda sembah. Kasihnya untuk Anda dan saya itu sejauh itu. Sejauh Dia bisa melupakan kesalahan kita. Jangan kemudian kita meremehkannya dan mengulang-ulang. Tapi hargai itu dengan kita tidak melakukannya lagi. Tapi itulah Allah kita. Allah dapat melupakan. Ya, Allah menghapus dosa kita. Menghapus itu beda loh kalau saudara pernah nggak nulis di kertas gitu ya. Kalau penghapusnya jelek kan masih kelihatan bekasnya kan. Kalau saudara nulis di kertas gitu ya apalagi kalau pakai pulpen malah nggak bisa dihapus. Kalau pakai pensil pun dihapus masih ada bekas sisanya. Nah Tuhan itu enggak. Kalau hapus itu benar-benar hapus something itu new. Kayak benar-benar buku baru yang gak pernah ditulis. Itulah Anda ketika kita itu datang ke hadapan Tuhan dengan mengaku dosa kita. Tuhan itu memulihkan kita itu dikatakan putih seperti bulu domba. Firman Tuhan menulis demikian. Putih seperti bulu domba kayak tidak pernah berdosa sama sekali. Bisakah Anda bangun tidur dan mempercayai kebenaran yang satu ini? Ini sebuah kebenaran yang luar biasa.
Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita masih sulit mempercayainya. Jangan samakan Allah dengan kita. Kalau kita itu sulit lupa, apalagi kalau kesalahan orang lain kita ingat terus. Tapi kalau Tuhan, begitu kita minta ampun, kita hancur hati, pertobatan yang tulus, Tuhan itu mengampuni. Di dalam pengampunan itu, termasuk di dalamnya adalah menghapus dosa Anda. Jadi mulai hari ini Anda benar-benar bisa melihat diri Anda sebagai orang yang baru. Itulah tidak sia-sia atau bukanlah sesuatu yang remeh ketika Tuhan berkata engkau adalah ciptaan yang baru. It's true, itu benar. Buku yang tadinya ditulis dengan semua oret-oretan, coret-coretan yang buruk itu dihapus Tuhan. Dihapus itu menjadi buku yang baru. Bukan buku bekas, saudara. Anda bukan ciptaan yang bekas. Bukan bekas dari dosa lama, bukan. Tuhan menghapusnya itu menggantikan, dijadikan ciptaan yang baru. Bisakah Anda mempercayai kebenaran firman Tuhan ini? Karena kebenaran ini akan memerdekakan banyak dari antara Anda yang selama ini bergumul dengan identitas yang salah. Bergumul dengan gambar diri yang salah. Yang deep down in your heart, jauh di dalam hatimu, engkau tahu engkau sering didakwa sama diri Anda sendiri. Anda menghubungkan siapa Anda dengan apa yang pernah terjadi. Mungkin apa yang orang lain pernah lakukan. Atau mungkin apa yang Anda sendiri pernah lakukan. Saudara, gak ada satu pun dari kita itu yang bersih, percayalah. Saya juga punya masa lalu juga gak baik, buruk. Tapi kalau saya ingat, saya melihat Tuhan aku ini kok seburuk itu ya, menjijikkan gitu. Tapi ketika saya masuk ke dalam firman Tuhan, hari ini jangan biarkan kekristenan Anda menjadi sesuatu yang murahan. Ya sudah gitu ya, jadi orang Kristen datang ke gereja. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu membebaskan Anda. Katakan amin. Pulang dari tempat ini saya berdoa tidak ada satupun orang di tempat ini yang Anda masih bergumul dengan rasa malu. Tapi Anda mengalami pembebasan dari Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan memulihkanmu. Tuhan menghapuskan celah Mesir. Tuhan menghapuskan rasa malu dari dosa. Atau hal-hal yang membuat Anda merasa malu. Tuhan hapuskan itu semua. Di perjanjian lama kalau orang datang kepada Tuhan, disuruh bawa 2 persembahan. Yang satu adalah persembahan untuk penghapus dosa, tapi yang satu lagi bukan untuk persembahan menghapus dosa, tapi untuk membebaskan orang itu dari rasa malu. Itulah yang Tuhan dari dulu komitmen. Tuhan gak mau anak-anaknya itu hidup menanggung dakwaan, gambar diri yang salah, identitas yang salah, yang iblis itu coba terus ingatkan. Bedanya Tuhan sama iblis apa? Kalau Tuhan itu melupakan, tapi kalau iblis akan terus datang ingatkan, kamu dulu pernah aborsi. Masa kamu lupa? Kamu dulu pernah lakukan ini, kamu pernah lakukan itu. Iblis itu sifatnya mengingatkan kita terus akan dosa lama kita. Kalau Anda hidup di dalam firman dan Anda tahu bahwa Anda ciptaan yang baru, katakan sama iblis, siapa itu? Aku sudah gak ingat lagi karena Tuhan pun sudah lupa. Saudara, bahkan ketika Anda terus diingatkan, ingatlah bahwa Tuhan sudah melupakannya. Walaupun iblis coba mengingatkannya, katakan kepada iblis bahwa Tuhan sudah melupakannya dan aku pun sudah melupakannya. Hari ini aku adalah ciptaan yang baru, aku mau hidup benar. Aku mau memulai sesuatu yang benar bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, yang berikutnya apalagi? Tadi dikatakan kita perlu mengambil tanggung jawab. Yang kedua, kita perlu percaya bahwa Tuhan mau mengampuni dan membebaskan kita dari rasa malu. Yang ketiga, tolak dakwaan yang iblis tujukan kepada kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Yes, ini yang saya baru tadi katakan. Tidak ada penghukuman lagi. Kalau iblis berusaha menghukum Anda dengan cara mendakwa Anda, mengingatkan Anda tentang dosa masa lalu, tentang keadaan Anda di masa lalu atau sesuatu yang buruk dalam diri Anda. Saudara, firman Tuhan ini dikatakan sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada dakwaan di dalam Kristus Yesus. Katakan bahwa itu semua sudah lewat. Tuhan sudah melupakannya. Kita perlu menolak dengan intentional, dengan sengaja. Kita perlu menolak roh dakwaan intimidasi dari si iblis ketika dia menyerang kita. Lawan dengan darah Kristus, dengan firman Tuhan.
Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, iblis itu suka mendakwa kita. Tapi kita punya sebuah firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam Kristus semua itu tidak berlaku lagi. Pertanyaannya, siapa yang Anda mau percaya? Anda mau percaya kepada dakwaan iblis? Yes, apakah Anda adalah sama dengan dosa Anda? Padahal Tuhan berkata, engkau dengan semua dosamu itu, semua sudah kuhapus dan semua sudah kulupakan. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah pribadi yang baru di dalam Kristus. Siapa yang Anda percayai? Iblis yang terus mendakwa atau Tuhan yang sudah mengampuni dan memulihkan Anda? Hiduplah di dalam firman Tuhan, hiduplah di dalam kebebasan, hiduplah di dalam kebenaran bahwa Tuhan sudah mengampunimu dan sudah membebaskanmu dari rasa malu. Amin. Yang keempat, ampuni orang yang melukai Anda, yang menyebabkan rasa malu di dalam diri Anda. Termasuk jika itu adalah Anda sendiri, Anda perlu mengampuni diri Anda sendiri. Mungkin ada orang-orang yang pernah dilecehkan, entah secara verbal, ya dibully, dilecehkan secara verbal atau secara seksual. Mungkin ada orang yang pernah diperkosa, ada orang yang pernah di-abuse, atau ada orang-orang yang membuat Anda merasa, sampai membuat Anda itu merasa bahwa Anda adalah orang yang kotor. Saudara, di dalam proses Anda itu bebas dari rasa malu. Salah satunya adalah Anda perlu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Ampuni orang-orang yang membuat rasa malu itu ada di dalam diri Anda. Ampuni mereka. Bisa jadi itu orang tua Anda, atau mungkin itu gereja, atau mungkin teman dan sebagainya. Siapapun itu saudara, Anda perlu mengampuni mereka. Amin. Yang terakhir, belajarlah untuk menjadi apa adanya. Belajarlah untuk menjadi apa adanya dan tidak lagi menutupi diri atau bersembunyi. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, di hadapan Tuhan, kita mau nutupin kayak apapun, Tuhan itu kayak X-ray gitu ya. Kita itu just be honest, jadilah apa adanya. Karena di dalam Tuhan Allah adalah terang dan sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang atau kita menjadi apa adanya, kembali ketika Adam dan Hawa itu di hadapan Tuhan jadi apa adanya, hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, hubungan itu hanya bisa terjalin dengan dalam kalau orang itu bisa jadi apa adanya. Di dalam terang, bayangkan kalau suami istri sama-sama menutupi diri sendiri. Suami istri sama-sama gak mau jujur terhadap satu sama lain. Hubungan macam apa yang dibangun? Karena kita hanya bisa dapat persekutuan satu dengan yang lain ketika kita hidup di dalam terang. Ya, ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa atau kita denial gitu ya, enggak lah, pura-pura itu tidak pernah terjadi. Berusaha melupakan tanpa membereskan. Dikatakan kita itu menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, mulai hari ini
Jadilah apa adanya di hadapan Tuhan. Anda gak perlu lagi berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Ya, Tuhan mengasihimu apa adanya. Tuhan waktu cari Adam dan Hawa, apakah dia datang dengan ketidaktahuan bahwa mereka itu sudah jatuh? Allah pencipta langit dan bumi, masa enggak tahu Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka sudah malu dan jatuh? Tuhan tetap jalan-jalan, dia mencari respon bukan karena dia enggak tahu. Ketika dia bertanya Adam, di manakah engkau? Itu bukan karena Tuhan enggak tahu. Tapi karena Tuhan mau respon kita. Ketika Yesus datang kepada Petrus bukan karena Yesus gak tahu. Petrus sudah gagal semalaman menjala ikan gak dapat apa-apa. Karena Yesus tahu makanya Yesus datang. Demikian juga pagi hari ini. Memang saya tidak tahu apa yang Anda alami. Tapi kenyataannya hari ini saya datang membawa firman Allah ini kepada Anda, itu berarti Allah tahu dan Allah mau datang dengan kasih-Nya untuk merangkul Anda, membebaskan dan memulihkan Anda. Amin. Anda bisa jadi apa-apa adanya. Saudara bisa jujur di hadapan Tuhan. Dia mengasihi Anda di dalam ketidaksempurnaan Anda. Dia tetap mencintaimu. Di dalam semua pengetahuan dosa yang pernah Anda lakukan dan yang mungkin nanti ke depan Anda akan lakukan. Dia tahu semua, bukankah dia ada di masa lalu dan di masa depan. Dengan pengetahuan itu semua dia tetap mencintaimu saudara. Apalagi yang membuat kita itu menjauh, menjaga jarak, bersembunyi. Apalagi kita gak punya alasan. Rugi bagi kita kalau kita itu menjauh dari Tuhan karena kita merasa gak layak. Walaupun ya kita merasa gak layak pun datang dengan jujur mengaku dosa kita. Dan kita bisa percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Anytime kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka saudara bisa yakin, saya yakinnya bahwa Tuhan itu pasti mengampuni. Bukankah itu semua sudah dibayar di atas kayu salib. Saudara-saudara bisa jadi apa adanya. Ya. Allah menghapus semua rasa malu dari diri kita. Dia tidak mempermasalahkan, tidak ada lagi celah di dalam kehidupan Anda. Anda dilihat Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Jadi jangan mau menipu diri Anda sendiri dengan masih mempercayai bahwa Anda adalah sesuatu yang buruk. Apa yang iblis katakan tentang Anda. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan sudah menghapus itu semua. Anda dijadikan sesuatu yang baru, ciptaan yang baru. Allah menghapusnya dari hidup kita. Dia tidak mempermasalahkannya lagi. Tidak ada celah, tidak ada rasa takut. Saudara, Anda gak perlu takut lagi datang kepada Tuhan. Anda bisa jadi apa adanya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Lima poin ini yang pertama, ambillah tanggung jawab. Pagi hari ini, hal apa yang Anda mau ambil tanggung jawab? Apa yang selama ini Anda sembunyikan? Anggap aja Anda bertemu dengan Tuhan. Apa yang Anda mau katakan? Jangan lagi blaming others. Jangan lagi menyalahkan orang lain atau situasi. Kalau Anda pernah lakukan sesuatu yang buruk dan Anda belum pernah membereskannya di hadapan Tuhan. Anda berusaha menutupi dengan segala cara di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan dengan pelayanan, dengan segala hal sosial mungkin. Saudara, itu semua tidak mengubahkan apapun di dalam kita. Mau Adam dan Hawa buat dari daun pohon ara itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, itu tidak menghilangkan rasa malunya karena itu something inside, sesuatu di dalam yang hanya Tuhan yang bisa memulihkan dan membebaskan. Ambil tanggung jawab Anda. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan mau, bukan cuma mampu, Dia sangat mau. Dialah yang selalu mengambil inisiatif sama seperti pagi hari ini. Tuhan mau mengampuni dan memulihkan Anda. Yang ketiga, Anda harus berani menolak dakwaan dari iblis sejak hari ini. Anytime, setiap saat Anda didakwa, katakan kepada iblis, aku tolak setiap intimidasi, tolak setiap dakwaan. Aku bukan seperti apa yang kau katakan. Tuhan sudah mengampuniku, aku adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang berikutnya, ampuni setiap orang-orang yang pernah membuat Anda sampai di titik punya rasa malu.
Apakah itu orang lain atau bahkan itu diri Anda sendiri. Dan yang terakhir, jadilah apa adanya di hadapan Tuhan. Jadilah apa adanya, buka setiap topeng, buka setiap penghalang. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.